Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Putri Widyaningsih. Pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi bersama pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Sebelum itu, bagaimana kabar dari anak-anak semua? Alhamdulillah sehat semua ya. Pada hari ini, apakah ada yang tidak masuk? Bagus, alhamdulillah masuk semua. Pada pertemuan minggu lalu, kita sudah membahas mengenai teks prosedur. Pada minggu ini, kita akan membahas mengenai teks anekdot, yaitu KD pada 3.6 menelaah struktur dan kebahasaan pada teks anekdot. Kemudian juga ada 4.6, yaitu menceritakan kembali atau menciptakan kembali teks anekdot berupa lisan atau tulis. Yang pertama, kita mulai pada pengertian teks anekdot. Teks anekdot yaitu cerita singkat yang menyentil atau yang mengkritik, yang disajikan dengan bahasa dan penyampaian yang menarik, cerdas, dan memiliki kesan yang lucu. Selanjutnya kita masuk pada tahap kedua, yaitu ada tujuan teks anekdot. Tujuan teks anekdot ada 3, yaitu sebagai sarana membangkitkan tawa bagi pembacanya. Kedua, sebagai sarana untuk mengkritik. Dan ketiga, yang terakhir, yaitu sebagai sarana untuk hiburan. Karena teks anekdot ini disajikan untuk menghibur teman-teman semua agar tidak mudah bosan atau jenuh. Lalu kita akan memasuki pada bagian ketiga, yaitu ada struktur teks anekdot. Struktur teks anekdot ada berapa? Ada yang tahu? Ya, benar sekali Mbak Vera. Ada 6. Yang pertama yaitu ada judul. Judul ini meliputi kata-kata yang singkat, padat, dan jelas supaya dapat mudah dimengerti oleh teman-teman semuanya. Kemudian yang kedua yaitu ada abstrak. Nah, abstrak ini merupakan paragraf awal atau bagian awal dari sebuah teks anekdot. Jadi abstrak ini berada di bagian awal. Kemudian yang ketiga yaitu ada orientasi. Nah, pada orientasi ini menggambarkan latar belakang bagaimana masalah awal pada teks anekdot itu sendiri. Kemudian yang keempat ada krisis atau komplikasi. Pada krisis atau komplikasi ini biasanya di dalamnya ada masalah-masalah yang unik atau tidak biasa terjadi pada kehidupan sehari-hari. Lalu yang kelima yaitu ada reaksi. Reaksi ini berupa penyelesaian masalah, biasanya dijumpai dengan menertawakan atau mencela. Kemudian yang terakhir, yang keenam, yaitu ada koda. Koda ini berupa simpulan atau saran bagi teks anekdot itu sendiri, sehingga bagian koda ini merupakan bagian terakhir dari teks anekdot. Selanjutnya kita akan memasuki pada bagian keempat, yaitu ada ciri-ciri teks anekdot. Adapun ciri-ciri teks anekdot ada berapa? Ada yang tahu? Ya, bagus sekali Mbak Amanda. Ada 4, yaitu yang pertama bersifat humor. Artinya cerita teks anekdot yang disajikan yaitu dapat menghibur orang-orang atau menghibur para pembacanya, sehingga pembaca merasa senang ketika membaca teks anekdot. Kemudian yang kedua yaitu bersifat menggelitik. Nah, ini juga hampir sama dengan ciri-ciri yang pertama, yaitu artinya bahwa teks anekdot yang disajikan dapat membuat pembaca tertawa dan tidak merasa jenuh ketika membaca teks anekdot tersebut.
Yang ketiga yaitu ceritanya hampir sama dengan cerita dongeng. Jika dongeng cerita yang disajikan berupa hayalan, sedangkan teks anekdot yaitu cerita yang disajikan menurut kenyataan atau kejadian yang sesungguhnya. Jadi teks anekdot dengan teks dongeng hampir sama. Kemudian yang terakhir yaitu bersifat menyindir. Nah, pada teks anekdot ini biasanya menceritakan atau menyindir pada organisasi tertentu atau lembaga-lembaga yang sedang hangat-hangatnya dibahas. Kaidah kebahasaan teks anekdot yang pertama yaitu ada konjungsi sebab akibat. Konjungsi sebab akibat ini merupakan kata penghubung yang menunjukkan sebab dan akibat bagaimana teks anekdot itu dapat terjadi. Contohnya demikian, oleh karena itu, maka, sehingga. Yang kedua yaitu ada konjungsi temporal, merupakan kata penghubung secara kronologis, yaitu contohnya ada selanjutnya, lalu, maka dari itu, dan lain sebagainya. Kemudian ada keterangan waktu yang menunjukkan waktu di mana teks anekdot itu dapat terjadi. Contohnya sore itu, malam itu, pada suatu hari, dan pada pagi hari ini. Selanjutnya yang terakhir yang keempat yaitu ada kalimat imperatif. Kalimat imperatif ini adalah kalimat yang berupa perintah, baik larangan maupun ajakan. Contohnya yang ajakan yaitu adalah ayolah pergi ke sana, seperti itu. Baik anak-anak, itu saja yang dapat ibu sampaikan. Dari sini apakah ada yang ditanyakan? Baik, jika tidak ada yang ditanyakan, maka ibu akan memberi tugas untuk kalian pada pertemuan kali ini. Ibu mempunyai salah satu contoh teks anekdot. Nanti ibu berikan, dikerjakan berkelompok. Silahkan kalian membuat 4 kelompok. Nantinya kalian akan menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan dari teks anekdot yang telah ibu berikan. Sebelum itu, ibu akan membacakan salah satu contoh teks anekdot yang nantinya akan kalian kerjakan. Kita belajar ya. Cara keledai membaca buku. Alkisah, seorang raja bernama Timurleng menghadiahi Nasruddin seekor keledai. Nasruddin menerimanya dengan senang hati. Namun, Timurleng memberi syarat agar Nasruddin mengajari terlebih dahulu keledai itu agar dapat membaca. Timurleng memberi waktu 2 minggu sejak sekarang kepada Nasruddin. Nasruddin menerima syarat itu dan berlalu. Sambil menuntun keledai itu, ia memikirkan apa yang akan ia diperbuat. Jika ia dapat mengajari keledai itu untuk membaca, tentu ia akan menerima hadiah. Namun, jika tidak, maka hukuman akan pasti ditimpakan kepadanya. 2 minggu kemudian, ia kembali ke istana. Tanpa banyak bicara, Timurleng menunjuk ke sebuah buku besar agar Nasruddin segera mempraktikkan apa yang telah ia ajarkan kepada keledai. Nasruddin lalu menggiring keledai menghadap ke arah buku tersebut dan membuka sampulnya. Si keledai menatap buku itu. Kemudian, sangat ajaib. Tak lama kemudian, si keledai mulai membuka-buka buku itu dengan lidahnya. Terus-menerus, lembar demi lembar, hingga halaman terakhir.
Setelah itu, si keledai menatap Nasruddin, seolah berkata, ia telah membaca seluruh isi bukunya. Demikianlah, keledaiku sudah membaca semua lembar bukunya, kata Nasruddin. Timurleng merasa ada yang tidak beres dan ia mulai menginterogasi. Ia kagum dan memberi hadiah kepada Nasruddin. Namun, ia minta jawaban. Bagaimana cara mengajari keledai membaca? Nasruddin berkisah. Sesampainya di rumah, aku siapkan lembar-lembaran besar mirip buku. Aku sisipkan biji-biji gandum di dalamnya. Keledai itu harus belajar membalik-balik halaman untuk bisa makan biji-biji itu. Kalau tidak ditemukan biji gandumnya, ia harus membalik halaman berikutnya. Itulah yang ia lakukan terus sampai ia terlatih membalik-balik halaman buku itu. Namun, bukankah ia tidak mengerti apa yang dia baca? Tukas Timurleng. Nasruddin menjawab, memang demikianlah cara keledai membaca, hanya membalik-balik halaman tanpa mengerti isinya. Jadi, kalau kita juga membuka-buka buku tanpa mengerti isinya, berarti kita sebodoh keledai, bukan? Kata Nasruddin dengan mimik serius. Nah, itulah beberapa materi yang sudah kita bahas pada pertemuan hari ini. Kita sudah membahas mengenai pengertian teks anekdot, tujuan teks anekdot, struktur teks anekdot, ciri-ciri teks anekdot, dan juga kaidah kebahasaan teks anekdot. Ibu harap teman-teman dapat memahami materi yang Ibu sampaikan pada siang hari ini. Selanjutnya, Ibu akan memberi tugas pada kalian semua, yaitu bentuklah kelompok menjadi 4. Kemudian setiap kelompok membuat teks anekdot bertemakan bebas. Lalu nantinya dianalisis sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaan yang sesuai yang sudah Ibu jelaskan tadi. Kemudian tugas tersebut dikumpulkan menjadi satu secara kolektif. Nah, minggu depan kita akan bahas satu persatu. Setiap kelompok dapat maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Apakah teman-teman paham? Ya, bagus kalau semua paham. Mungkin itu saja materi yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Apabila teman-teman ingin bertanya, silahkan pada kolom komentar atau dapat menghubungi Ibu pada WhatsApp grup atau dapat chat secara pribadi. Baik, itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Apabila ada salah kata, Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.